Akhirnya masyarakat setempat ramai-ramai menggali kembali kuburan Pak Dolin yang baru 1 malam dikuburkan itu, dengan disaksikan Pak Kiai. Saat diangkat dan dibuka bungkusan kain kafannya, semua orang pada kaget, ternyata yang dikubur itu bukan mayatnya Pak Dolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang tumbal sang majikan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Misteri pegawai yang dijadikan tumbal majikannya. Kejadiannya sudah lama sekali, diceritakan oleh teman saya sewaktu sama-sama di kelas 3 SMP Jampang tahun 1982. Waktu itu lagi ngobrol-ngobrol masalah pesugihan. Kalau orang Sunda bilang pesugihan itu namanya nyegik. Berikut ceritanya. Di suatu kampung, sebut saja namanya Kampung X, ada sebuah keluarga yang kehidupannya sangat minim sekali, sehingga mereka, suami istri, sebut saja yang suami namanya Pak Dolin, dan istrinya bernama Butarsi, mereka berdua bekerja pada orang kaya, saudagar di Kampung X tersebut sebagai pembantu buruh. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah saudagar tersebut, sedangkan suaminya bekerja sebagai pengelola sawah saudagar kaya itu, dari mulai nyangkul sampai panen. Karena dinilai kerjanya sangat baik oleh majikannya, sehingga suami istri itu dibuatkan sebuah rumah yang lumayan cukup bagus, dan tinggal bertiga sama anaknya yang baru usia 8 tahun. Semakin lama, usaha saudagar itu semakin maju, bahkan saudagar itu membuat satu kamar tempat tidur khusus yang perlengkapannya sangat mewah, dengan tempat tidur, kasur, yang sangat empuk. Pokoknya lebih bagus bila dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya yang ada di rumah saudagar itu. Pada suatu malam, Pak Dolin diundang sama majikannya itu, dan disuruh tidur di kamar yang mewah itu. Karena yang nyuruh majikan, juga tempat tidurnya enak, tentu saja Pak Dolin tidak bisa menolaknya. Akhirnya malam itu Pak Dolin tidur di kamar yang mewah itu. Pada keesokan harinya, tetangga pada ribut karena Pak Dolin pagi-paginya kedapatan sudah meninggal, padahal sebelumnya Pak Dolin itu sehat-sehat saja. Butarsi istrinya tidak percaya, kok suaminya bisa meninggal mendadak, padahal kemarin-kemarin biasa saja. Karena penasaran, akhirnya Butarsi mencari orang yang bisa menemukan jalan keluarnya. Butarsi mendatangi seorang kiai, dan memohon untuk melihat kejadian apa yang menimpa suaminya itu, kok bisa meninggal mendadak tanpa sebab. Akhirnya Bapak Kiai meneropong dengan mata batinnya. Sesudah itu beliau bertanya pada Butarsi. "Sekarang suamimu sudah dikuburkan atau belum?" tanya kiai itu. "Sudah," jawab Butarsi. "Kalau gitu, yuk kita gali lagi kuburannya," kata kiai itu. Akhirnya masyarakat setempat ramai-ramai menggali kembali kuburan Pak Dolin yang baru 1 malam dikuburkan itu, dengan disaksikan Pak Kiai. Saat diangkat dan dibuka bungkusan kain kafannya, semua orang pada kaget. Ternyata yang dikubur itu bukan mayatnya Pak Dolin, melainkan gedebong pisang yang dibungkus dengan kain putih. Akhirnya masyarakat di kampung itu pada ramai protes pada saudagar itu. Tapi untunglah Pak Kiai bisa meredam amarah masyarakat di sana. Akhirnya Pak Kiai berdoa meminta supaya Pak Dolin bisa dikembalikan lagi untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan hasilnya, alhamdulillah, selang 2 hari Pak Dolin datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Sesudah Pak Dolin istirahat, masyarakat terutama istrinya bertanya, "Pak, ada apa dengan Bapak? Apa yang telah terjadi?" tanya istrinya dan masyarakat di sana. Karena didesak terus, akhirnya Pak Dolin bercerita. "Pada malam itu, tepatnya sekitar jam 12 tengah malam, saya mendengar ada suara kereta kuda. Dan tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar minta dibukain. Pas saya buka, saya melihat ada rombongan, dan terlihat ada seorang wanita seperti ratu di atas kereta kudanya itu. Mereka bilang katanya mau jemput saya, karena sudah waktunya. Dengan secara paksa, saya dibawa sama rombongan itu gak tahu kemana. Kemudian kemarin saya malah disuruh pulang lagi, katanya karena ada saya di sana, udara rasanya panas sekali," tutur Pak Dolin menutup ceritanya.
Alangkah bahagianya istri dan anak Pak Dolin, karena bisa berkumpul kembali seperti semula, dan mengucapkan terima kasih sampai beberapa kali kepada Pak Kiai. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.